selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 Februari 2023 dengan judul Ketaatan pada Firman-Nya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mari kita ikuti penjelasannya. Persembahan bakaran dan korban sembelihan tidak dapat diterima oleh Tuhan pada zaman dahulu, kecuali roh yang sesuai dengan pemberian yang dipersembahkan. Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Semua uang di bumi tidak dapat membeli berkat Tuhan atau menjamin Anda satu kemenangan. Banyak yang akan melakukan semua dan setiap pengorbanan, tetapi yang harus mereka lakukan yaitu menyerahkan diri untuk menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak Tuhan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 84. Ketaatan lebih baik daripada korban bakaran, dan tanpa ketaatan dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, persembahan yang paling kaya terlalu sedikit untuk dipersembahkan kepada pemilik segala sesuatu. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 57. Tuhan tidak memerintahkan apapun yang tidak penting, dan tidak ada cara lain untuk menunjukkan rasa hormat yang begitu menyenangkan baginya, selain dengan menaati apa yang telah Dia katakan. Disalin dari buku Counsel to Parents, Teacher and Student, halaman 111. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu melalui renungan pagi pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani dan sukacita. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus
persembahan bakaran dan korban sembelihan tidak dapat diterima oleh Tuhan pada zaman dahulu, kecuali roh yang sesuai dengan pemberian yang dipersembahkan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan, dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas dan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami terus berdoa dan memohon kiranya Engkau memberkati kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam berbagai macam persoalan tantangan yang sedang dihadapi, material dan juga para tukang. Kiranya hikmat pengetahuan sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, dan dengan pertolongan kuasa Tuhan semua dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya sukacita dan juga hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka mendidik anak-anak juga untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas dan pelayanan mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.